Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, silakan dibimbing doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih. Nah, jadi anak-anak kemarin kan kita udah belajar tentang larutan. Nah, ada yang masih ingat apa itu larutan dan apa saja komponen dari larutan? Larutan itu campuran dua zat atau lebih yang bersifat homogen terdiri dari solut dan solvent, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi masih ingat ya materi tentang larutan. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru yaitu asam dan basa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan mampu mengenali sifat-sifat asam dan basa. Nah, jadi anak-anak, materi asam basa ini penting sekali untuk kalian pelajari karena di kehidupan sehari-hari kita banyak sekali berinteraksi dengan zat asam dan juga zat basa. Nah, di sini Ibu ada bawa dua buah larutan. Yang pertama itu ada larutan jeruk dan yang ini ada larutan sabun. Kalian kasih tahu apa rasanya jeruk? Apa rasa jeruk? Iya, betul. Nah, kalau kalian lagi mandi, terus kalian tiba-tiba tertelan air shampoo atau air sabun, apa rasanya? Pahit. Iya, betul sekali, pahit. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu akan berikan video. Silahkan disimak baik-baik ya. Jus lemon terasa masam karena kata lemon yang mengandung senyawa asam sitrat di dalamnya. Sedangkan sabun terasa pahit karena mengandung barang bersifat basa yang berasal dari larutan kalium hidroksida. Asam sitrat dan kalium hidroksida merupakan contoh dari senyawa asam dan basa. Nah, setelah nonton video tadi, kita sudah tahu bahwa contoh larutan asam itu ada lemon atau jeruk dan contoh larutan basa itu sabun. Nah, secara tidak langsung tadi kalian juga sudah mengetahui salah satu sifat dari asam dan basa yaitu untuk asam rasanya asam dan untuk sabun rasanya pahit. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Ya, silakan Irda. sifat asam dan basa itu apakah hanya diketahui dengan saja? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi kita tidak mungkin ya mencicipi semua zat asam ataupun zat basa. Jadi, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Kita akan mempelajari sifat-sifat asam dan basa yang lainnya. Nah, di sini Ibu ada larutan asam ya. Kalian bisa lihat di situ larutannya dan di bawahnya ada reaksi ionisasinya. Nah, untuk larutan asam, dia akan melepaskan ion hidrogen atau ion H+. Nah, ion H+ ini di dalam air bersifat tidak stabil. Dia akan berikatan dengan molekul air membentuk ion hidronium. Nah, kemudian kita lihat untuk larutan basa. Nah, kalau larutan basa itu ion yang dilepaskan ada ion oramin atau ion hidroksida. Nah, jadi udah paham ya tadi ada dua sifat yang udah dijelasin. Yang pertama tentang rasanya, yang kedua dari ion yang dilepaskan. Nah, coba Ibu mau tanya satu-satu tentang sifat asam dan basa, kalian sebutkan satu ya. Amanda, sifat asam? Sifat asam itu melepaskan ion H+, Bu. Nivaldo, sifat asam? Sifat asam memiliki rasa yang asam, Bu. Iya, betul. Kemudian Nabila, Sifat asam, Bu. sifat basa? Sifat asam menghilangkan pahit. Naila? Melepaskan ion oramin, Bu. Oke, pinter ya, udah jelas, udah paham. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada typing atau kalian lihat ada warna-warnanya masing-masing. Nah, coba kita lihat untuk air ya. Air ini kan sifatnya netral. Lihat berapa pH-nya? 7. Iya, betul. Terus untuk asam. Nah, kita lihat warnanya berapa? pH-nya? 2. Terus kalau untuk basa. Tuh, berapa? 12. Oke. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, Bu, asam itu Ya. memiliki pH kurang dari 7. Basa memiliki pH lebih dari 7, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, untuk asam itu pH-nya kurang dari 7 dan basa pH-nya lebih dari 7. Nah, di sini Ibu ada serangkaian lampu.
Nah, serangkaian lampu ini kalau elektronnya kita turunkan ke larutan asam akan terjadi nyala lampu. Nah, bagaimana kalau larutan ini basah? Sama? Sama ya. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari yang di depan? Bu. Ya, kesimpulannya adalah larutan asam dan basa mampu menghantarkan listrik, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, larutan asam dan basa itu dapat menghantarkan listrik. Dilihat dari dia bisa menyalakan lampu. Nah, dari mana sih dia bisa menghantarkan listrik? Jadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia dapat menghantarkan listrik dari ion-ion yang dilepaskan. Jadi kan ingat kan, kalau asam melepaskan ion hidrogen dan kalau basa melepaskan ion hidroksida. Nah, dari situlah ion-ionnya itu menjadi pembawa arus listriknya, sehingga dia dapat menyalakan lampu. Nah, ada satu lagi yang anak-anak, tapi Ibu mau kalian yang mengidentifikasinya. Tadi kan Ibu sudah kasih tahu contohnya ada larutan jeruk dan ada larutan sabun. Nah, Ibu bakal bagi kalian jadi dua kelompok. Untuk kelompok yang depan itu kelompok A, kelompok belakang itu kelompok B. Kelompok A Ibu kasih larutan jeruk dan kelompok B Ibu kasih larutan sabun. Nah, di sini Ibu ada kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini dapat berubah warnanya ketika dicelupkan di dalam larutan asam ataupun basa. Nah, ini lakmus biru Ibu kasih ke kelompok A, lakmus merah Ibu kasih ke kelompok B. Oke. Nah, nanti hasilnya kalian tuliskan di LKPD. Nah, kerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, silakan mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak sudah selesai? Oke. Coba perwakilan kelompok A, silakan membacakan hasil diskusinya. Kalau dari kesimpulan diskusi kami itu, Bu, gambar A adalah lemon. Rasa yang dihasilkan oleh gambar tersebut itu masam. Maka dari itu, gambar tersebut adalah contoh zat yang bersifat asam. Nah, contoh lainnya itu ada cuka makan, tertolak, dan asam lambung. Iya. Perubahan warna di kertas rambutnya tadi Menjadi berwarna merah. iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, selanjutnya kelompok B, silakan. Jadi Bu, gambar B itu sabun. Nah, rasa yang dihasilkan pahit dan dapat menjadi warna biru. Dan gambar tersebut sabun itu bersifat basah dan contoh lainnya itu warna masa gigi dan juga Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi udah tahu ya, kalau perubahan di kertas rambutnya untuk asam itu dari biru menjadi merah, dan untuk basa dari merah menjadi biru. Oke, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Maria, baca silakan. Jadi untuk hitungan hari ini, jadi yang pertama ada yang menanyakan Bu, kalau asam itu dapat melepaskan ion kalkulus, memiliki rangkaian masam, pH-nya itu kecil dari 7, dan juga dapat mengubah terus menjadi warna biru, serta dapat mengalirkan listrik Bu. Sedangkan basa itu kebalikannya Bu. Kalau basa itu bisa melepaskan ion OH, juga dia dapat pH-nya itu besar dari 7, dapat mengalirkan serta dan juga dapat juga mengalirkan listrik Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Manda. Oke, jadi udah lengkap sekali kesimpulan dari Manda. Jadi kalian semua udah paham ya. Jadi sumber kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat asam dan basa bisa dilihat dari rasanya, dari ion yang dilepaskan, dari pH, daya hantar, dan juga perubahan pada kertas rambut. Nah, sekian dulu materi dari Ibu. Minggu depan kita akan belajar tentang indikator asam basa. Oke. Untuk tugas, Ibu akan berikan di grup chat. Kalian perhatikan deadline-nya, kerjakan dengan baik. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.